Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Irwan. Di channel ini kita akan membahas bagaimana kehidupan saya ya sebagai seorang anak petani di desa ya di Ponorogo kotanya. Di sini saya itu alkisah sejarahnya seperti ini ya guys. Ini loh, aku ki oleh lemah ke wong tua gak ero piye carane ngolah. Nah, maka dari itu saya ingin belajar ya apa sih tani, pengen roh aku sejarah. Jadi filosofi tani seperti apa, dan kemudian saya itu bertanya kepada istilahnya orang yang lebih dahulu untuk bertani. Kemudian misale pari abot jajalae ning Lombok. Nah, dari saran itu kemudian saya mulai tertarik. Oh iya ya, penake jajal Lombok ae lah. Nah, di situ kemudian saya itu kan pengalaman masih minim sekali dan minim pol pengalaman ini. Ulo tahu ning sawah ngene iki ora tahu. Mulane ngene cah. Aku pengen berbagi pengalaman dengan saya pemuda yang daripada tanah nganggur kemudian tidak termanfaatkan, dan bapak juga sudah mulai menua dan tidak mampu untuk menggarap lahan ini. Akhirnya saya ambil inisiatif, ya oke lah, saya yang masih muda, kenapa saya tidak belajar saja. Nah, dari situ kan kemudian terus mulainya dari mana, saya bingung kan. Dari saran-saran para petani yang sudah bergelut di bidang pertanian, ya wis lah digarap sik ae lahane. Perkara engko carane ngrabuk piye, carane ngolah tanah piye, yes tak ewangi bantu engko mengawal bagaimana belajar tani. Nah, dari situ kan saya bingung. Mungkin gini, dari rekan-rekan ada kritik saran ya itu sangat membantu saya. Ning yo ngene lek misale kritik iki aja malah bully ya. Aku repot ya, guys. Malah ras tani ya, guys. Piye? Ya yang membangun lah. Artinya bisa memajukan apa yang saya harapkan di channel ini. Apa yang ada di hati saya, di pikiran saya ingin tuangkan di dalam channel ini. Bagaimana saya belajar bertani. Semoga saya bisa berkembang dengan baik untuk bisa memanfaatkan lahan ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke lahan nanti. Oke, sip. Oke guys, ini kita sedang persiapan lahan seperti yang kita harapkan, supaya ini nanti terbentuk bedengan yang tinggi. Kemudian ada kalenan niku dalam ya, jeru, supaya gak sampai menggenang airnya di sini. Kalau saran dari orang-orang yang lebih dulu di pertanian itu katanya kalau bekas sawah itu usahakan masalah irigasi atau pembuatan kalenan itu benar-benar sreng istilahnya. Jadi piye genora sampai bedeng nang kene banyune. Jadi terus yang dikhawatirkan itu juga misal musim hujan itu kan biasanya kalau sawah itu dengan galengan itu kan lebih ndek ya. Lah itu bahayanya kan kalau sampai air nanti di sini dan tidak bisa kita membuang keluar, nanti tanaman cabai itu banyak yang mati nanti. Bosok karena kejemean. Nah, maka dari itu saran dari para pakar dan orang-orang yang sudah dulu di bidang pertanian, saya tanya kemarin, katanya sebaiknya itu dibuat tinggi bedengannya, kemudian kalennya itu agak lebar dan dalam, jadi supaya nanti irigasinya juga lancar dan
Kalau masalah bedengan tinggi itu ya supaya tanaman di atas dan tidak terlalu berair nanti. Oke, itu untuk persiapan tanam berkaitan dengan media yang akan kita gunakan. Karena medianya itu bekas sawah, jadi macule ya rada kangelan, kelet. Wah, repot. Tapi nggak apa-apa, nanti kita usahakan sedemikian rupa supaya sesuai dengan harapan kita, tinggi bedengannya dan dalam kalenannya. Oke? Tremor. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita siapkan bedengan dan kalennya dengan sangat simetris bagus, kemudian selanjutnya kita gunakan yang namanya tletong ya, tletong wedhus atau kohe. Itu kita ambil kemarin dari tetangga dan Sik to, Mas. Juko apa wong dhewe tuku. Oh iya, maaf. Aja ngapusi. Iya, maaf. Kemarin kita beli dengan harga per sak itu Rp5.000 ya. Per sak kemarin kita beli 10. Untuk persiapan lahan ini sekitar 1 petak ini. Itu kemudian untuk kita gunakan sebagai pupuk dasar. Jadi setelah ini kita konsultasi suruh membuat bedengan yang demikian rupa, kemudian kita kasih pupuk dasarnya itu kohe ya, tletong wedhus itu untuk pupuk dasar. Dan untuk bibit kemarin kita beli ini 1 petak, 1 kotak ini harganya dapat 40.000. Itu 200 pohon, 200 batang. Ini ya segini, ukurannya sekitar 10 cm ya, masih segini. Ini nanti yang akan kita tanam untuk di sawah ini. Dan alhamdulillah kemarin dapat seger-seger, kelihatannya masih baru, belum ada apa kuning daunnya atau kena bercak itu. Jadi untuk tahapnya nanti kita itu tadi dikasih tletong, setelah itu kita tanam dan perawatan rutinnya kita semprot. Nanti kita semprot, kita siram setiap sore ya. Untuk pemupukan sendiri rencana awal dan saran dari orang-orang sebisa mungkin pakai NPK kita kocor dulu. Tapi gini, ada yang ngasih saran juga
Katanya kalau memang kondisi tanahnya masih bagus dan pertumbuhannya cabai itu normal, jangan pakai pupuk kimia gitu katanya. Tapi Anda tahu nanti gimana tahap yang akan kita ambil. Kita ya sesuai kondisi yang ada aja. Memang membutuhkan pupuk kimia nanti ya kita kasih. Oke. Itu tadi tahapan yang bisa kita ikuti untuk saat ini, ya proses persiapan lahan dan menanam. Untuk kedepannya seperti apa nanti saya akan konsultasikan dengan orang-orang yang lebih dulu untuk baiknya bagaimana. Dan gini, saya itu ada unek-unek sedikit ya. Kadang ini di lingkungan saya, kenapa profesi tani itu kurang diminati. Padahal seharusnya kita itu berpikir di situ. Kalau semua ingin jadi pegawai negeri atau pengen jadi kerja di pabrik atau PNS, terus yang meneruskan profesi tani itu siapa? Saya sendiri juga heran. Hanya 1-2 orang di desa saya itu yang kemudian anak muda tertarik sejak muda terus ikut bertani itu. Padahal itu bisa menyongsong program pemerintah untuk swadaya pangan. Jadi kita sebagai anak muda gitu juga mempersiapkan diri kalau memang nanti pada akhirnya yang tua-tua itu sudah mau pensiun, tidak kuat tenaganya, kita berarti sudah siap. Harusnya seperti itu. Tapi entah kenapa kurang diminati dan terkesannya itu kuno, atau mungkin karena kurang menghasilkan ya. Saya nggak tahu sekarang, nanti kita buktikan nanti bagaimana. Dan juga ada banyak lagi ya kegiatan ya cah desa ini, bukan hanya bertani. Saya juga hobi ternak. Saya di rumah itu ternak ayam. Kemudian ada pembesaran jangkrik juga. Dan keseharian saya masih banyak lagi, mulai dari ternak, ada lagi ada lah, nanti pokoknya ditunggu aja lanjutan videonya. Dan tetap ikuti keseharian saya sebagai pemuda desa yang berusaha untuk berkarya di negeri sendiri. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi.